Tiga kelompok besar agama Samawi yang diridhoi oleh Allah sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjaga kemurnian, mewarisi agama tauhid, meskipun banyak dari mereka yang menggadaikan ajaran-ajaran suci dengan hinanya dunia. Namun tak jarang pula yang masih memegang teguh ajaran asli yang murni, seperti halnya Zaid bin Sa'nah al-Habari al-Isra'ili. Ia mengetahui bahwa kelak akan ada seorang rasul penutup risalah. Bahkan ia pun mengetahui ciri-cirinya. Pengetahuan ini ia dapatkan karena ia adalah pengikut setia ajaran Nabi Musa dari kitab Taurat. Ketika Allah menetapkan hidayah padanya saat ia melihat wajah mulia Rasulullah SAW, ia pun mendapatkan semua tanda kenabian pada Rasulullah, kecuali dua tanda yang menurutnya masih samar. Pada saat Rasulullah SAW keluar dari bilik-bilik istrinya yang berada di samping Masjid Nabawi, ketika itu Rasulullah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkuda dari pelosok. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kelompok di sebuah desa. Mereka telah memeluk Islam. Dulu aku pernah mengatakan kepada mereka, jika kalian memeluk Islam, maka kalian akan mendapatkan rezeki yang berlimpah." Kemudian mereka pun kini menjadi muslim. Namun saat ini telah menimpa kepada mereka paceklik kekeringan, kepayahan, dan susahnya hujan. Wahai Rasulullah, aku khawatir karena pengharapannya mereka akan keluar dari Islam, sebagaimana saat mereka masuk Islam dengan pengharapan. Jika engkau meyakini akan mengirim sesuatu untuk menolong mereka, maka lakukanlah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW melihat ke arah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Sudah tidak ada yang tersisa lagi di Baitul Mal, wahai Rasulullah." Pada saat itu Zaid bin Sa'nah melihat peristiwa itu. Lalu ia mendekat dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau menjual beberapa kurma dari kebunnya orang itu dengan waktu yang ditentukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Jika tidak dengan syarat kebun orang itu." Kemudian Zaid berkata, "Baiklah, maka juallah kepadaku." Zaid kemudian mengambil kantung uang dari pinggangnya dan memberikan uang kepada Nabi sebanyak 8 miskol emas. Setelah uang itu diterima oleh Nabi, kemudian oleh Nabi uang itu diserahkan kepada laki-laki dari pelosok tersebut. Dan Nabi pun bersabda kepadanya, "Berbuatlah adil engkau kepada mereka dan tolonglah mereka." Sebelum datang tanggal waktu jatuh tempo dari pembayaran hutang terhadap orang Yahudi itu, 2 atau 3 hari, Rasulullah SAW keluar bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabatnya yang lain. Ketika itu mereka mensolati jenazah. Lalu Rasulullah mendekati sebuah tembok. Beliau hendak duduk di sana. Kemudian Zaid bin Sa'nah al-Isra'ili mendekati Rasulullah SAW dengan memegang kerah baju beliau serta menarik selendangnya. Dan Zaid pun memandangi Rasulullah dengan pandangan kemarahan. Lalu Zaid bin Sa'nah berkata, "Wahai Muhammad, hendaknya engkau membayar hakku. Kini aku tahu bahwa keturunan Abdul Muthalib senang menunda-nunda pembayaran hutang." Zaid kemudian melihat ke arah sahabat Umar bin Khattab. Tampak mata Umar melotot seperti bintang yang bundar. Umar pun melihat ke arah Zaid dengan tatapan yang tajam. Lalu Umar berkata kepada Zaid, "Wahai musuh Allah, apakah benar yang aku dengar pada perkataanmu terhadap Rasulullah
Dan benarkah yang aku lihat pada perbuatanmu terhadap Rasulullah? Demi Allah, yang nyawaku pada kekuasaannya, jika aku tidak mengkhawatirkan sesuatu, pasti aku penggal kepalamu. Sedangkan Rasulullah melihat Zaid dengan pandangan tenang dan belas kasih. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, aku dan Zaid lebih membutuhkan selain kemarahanmu. Hendaknya engkau perintahkan aku untuk membayar hutang dengan pembayaran yang baik, dan engkau hendaknya perintahkan Zaid dengan cara penagihan yang baik. Wahai Umar, pergilah bersamanya dan berikanlah haknya, dan tambahkanlah 20 sok kurma." Lalu Umar pun pergi dan Zaid pun bersamanya. Umar pun memberikan haknya beserta tambahan 20 sok kurma, seperti perintah Rasulullah. Zaid berkata, "Tambahan apakah ini wahai Umar?" Umar berkata, "Rasulullah memerintahkan aku untuk melebihkan bayaran hutangmu sebagai pengganti karena aku telah menakut-nakutimu." Zaid pun lalu berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku wahai Umar?" Sahabat Umar pun berkata, "Tidak." Zaid kembali berkata, "Aku adalah Zaid bin Sa'nah." Umar berkata kembali, "Apakah Zaid si uskup itu?" Zaid pun berkata, "Iya, Zaid si uskup." Umar berkata, "Lalu kenapa engkau melakukan ini kepada Rasulullah dan engkau katakan sesuatu sesukamu?" Kemudian Zaid pun berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku telah mengetahui semua tanda kenabian pada Rasulullah saat aku melihat wajah mulia beliau. Namun masih ada 2 tanda yang masih samar menurutku, yaitu sifat kesabaran dalam menghadapi perbuatan bodoh, dan juga sifat perbuatan yang bodoh yang menimpa beliau tidaklah membuat beliau bertambah kecuali kesabarannya. Namun kini aku telah mendapatkan 2 bukti tanda kenabian itu. Wahai Umar, kini aku bersaksikan kepadamu sungguh, raditu billahi robban, wabil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyan. Sungguh aku telah rela Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku, dan Muhammad adalah seorang nabi. Dan aku persaksikan juga kepadamu wahai Umar, aku adalah orang yang banyak harta, dan aku sedekahkan setengah hartaku untuk semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar kemudian berkata, "Atau hanya sebagian dari umat Rasulullah saja, karena engkau tidak akan sanggup." Lalu Zaid pun berkata, "Ya, untuk sebagian umatnya saja." Kemudian sahabat Umar dan Zaid kembali kepada Rasulullah. Lalu Zaid pun bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian Zaid bin Sa'nah pun mengikuti banyak pertempuran hingga ia menjadi syahid pada perang Tabuk.